Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Materi untuk pertemuan kali ini yaitu tentang kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera meliputi dua kerajaan besar. Yang pertama Kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum berdirinya kedua kerajaan tersebut, ini adalah peta Aceh. Aceh merupakan wilayah yang strategis, di mana di sebelah selatan ia adalah Samudra Hindia, sebelah utara itu ada Selat Malaka, dan tentunya wilayah Selat Malaka ini adalah wilayah yang sangat penting pada masanya, bahkan sampai hari ini. Yang dikenal di sini adalah sebagai jalur sutra. Sebelum berdirinya kerajaan Samudra Pasai, bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa India itu seringkali melewati jalur sutra untuk berdagang ke negeri Cina. Begitu sebaliknya, orang Cina berdagang melewati jalur sutra ini untuk memperjualbelikan barangnya ke bangsa-bangsa yang berada di barat. Dan bangsa Arab seringkali singgah di Pulau Sumatera, terutama daerah Aceh. Maka terjadilah di situ interaksi sosial. Ya, dalam interaksi sosial tersebut terjadi pernikahan, dakwah dan lain sebagainya, sehingga menjadikan seluruh daratan Aceh, Sumatera umumnya ini mayoritas penduduknya adalah penduduk beragama Islam. Lambat laun maka berdirilah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ya, sekitar tahun 13 Masehi. Ya, tahun ke-13 Masehi. Dan rajanya yang pertama kali memimpin yaitu Al-Malik As-Saleh. Malik As-Saleh. Dan menurut catatan Ibnu Battuta, seorang pengembara muslim terkenal yang lahir pada tahun 703 Hijriah atau 1304 Masehi, ia menuliskan sesuatu tentang kerajaan Pasai pada tahun 1345. Ketika beliau singgah di Pasai, kebetulan rajanya pada saat itu bernama Malik Al-Zahir. Raja Malik Al-Zahir ini terkenal sebagai seorang raja muslim yang tidak segan-segan memerangi negeri-negeri penyembah berhala di sekitar wilayah kekuasaannya. Kita tahu bahwasanya mayoritas kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu beragama Hindu dan Buddha. Dan Aceh, ya, di sebelah utara ada Thailand, ada Kamboja, ada Malaysia atau Malaya. Ya. Kemudian di Pulau Sumateranya sendiri itu terdapat kerajaan Sriwijaya dan dia non-muslim. Begitu pula di Jawa ada Mataram, ada Majapahit. Yang jelas yang dekat dengan Aceh di situ ada Kamboja, ada Myanmar. Ya. Mereka agamanya Buddha. Ya, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Dan hebatnya Malik Al-Zahir ini, Malik Al-Zahir,
dia tidak gentar, dia tidak takut terhadap kerajaan-kerajaan yang selain Islam yang menyembah berhala. Ya. Apabila ada yang macam-macam dengan kedaulatan kerajaan Aceh ataupun umat Islam, maka ia tidak segan-segan untuk memerangi kerajaan-kerajaan non-muslim tersebut. Ya, inilah sosok pemimpin yang dirindukan pada zaman sekarang. Kita tahu ya, umat Islam zaman sekarang banyak bertindas di mana-mana. Palestina, ada di Uighur, dibantai tetangga kita ya, se-ASEAN, di Rohingya ya, tetangga kita Rohingya, dibantai, dibakar hidup-hidup, bahkan terlonta-lonta di tengah samudra ya, entah harus mencari tempat di mana ya, terusir dari negaranya oleh orang-orang Buddha. Dan tindakan para pemimpin pada zaman sekarang tidak ada yang tegas, tidak ada yang berani untuk ya, bertindak tegas, kecuali Erdogan mungkin ya, kecuali Erdogan yang berhasil mempermalukan Peres di depan PBB ya. Di situ dikatakan katanya, Peres, kau berlumuran darah anak-anak Palestina ya. Engkau meninggikan suara supaya engkau menutupi keburukanmu ya. Tapi kita tidak membahas tentang Erdogan, kita kembali ke pembahasan kerajaan Aceh, Samudra Pasai. Kemudian kerajaan Samudra Pasai ini ya berdiri sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521 kerajaan Samudra Pasai ini ditaklukkan oleh bangsa Portugis ya, bangsa Eropa Portugis. Ia berhasil mengalahkan Samudra Pasai ya, mungkin karena peralatan militer mereka jauh lebih maju ya, jauh lebih lengkap. Di situ orang Portugis sudah mengenal senjata api, ada meriam ya. Inilah yang mengakibatkan kerajaan Samudra Pasai dapat ditaklukkan oleh bangsa Portugis. Namun ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Dan setelah 3 tahun kemudian bangsa Portugis pun dikalahkan oleh kerajaan Aceh Darussalam ya. Ya, kerajaan Aceh Darussalam ini kerajaan kedua setelah Samudra Pasai. Akhirnya Samudra Pasai berada di bawah naungan kekuasaan Aceh Darussalam. Baik, ini latar belakang berdirinya kerajaan Aceh Darussalam. Ya, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Ya, pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Dayak serta Pedir. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Ya, ini. Ya, menjadi pertanyaan, kenapa bangsa Aceh atau Kesultanan Aceh berhasil mengusir Portugis? Karena Kesultanan Aceh ini memiliki ikatan ukhuwah Islami yang sangat kuat dengan negara adidaya ketika itu. Siapa itu? Yaitu Turki Utsmani. Ya. Tidak ada yang bisa mengelak bahwasanya negara Turki Utsmani ketika itu adalah negara adidaya, superpower. Ya, lihat saja, sejarah mencatat bahwasanya Turki Utsmani berhasil menaklukkan Bizantium. Benteng pertahanan terkokoh di dunia berhasil dihancurkan oleh kerajaan Turki Utsmani. Dan juga ketika Sulaiman Al-Qanuni memimpin, ya, seluruh bangsa Eropa dipecundangi di lembah Mohak, ya, dalam perang Mohak ketika itu Sulaiman Al-Qanuni dan pasukan berhasil
memporak-porandakan pasukan Salibis yang berjumlah 200.000 lebih. Ya, ini dari jebakan peperangannya itu. Pasukan Sulaiman Al-Qanuni yang pertama itu pura-pura kalah, mundur. Ya, setelah mundur, di belakang Sulaiman Al-Qanuni itu terdapat meriam-meriam yang sangat banyak. Ya, ketika pasukan Salibis menyerbu seperti air bah yang begitu cepatnya, maka disitulah mereka ditembak oleh meriam-meriam Sulaiman Al-Qanuni. Ya, ini rahasia kemenangan Sulaiman Al-Qanuni pada saat itu. Namun syahidnya adalah bahwasanya umat Islam pada saat itu, terutama Turki Utsmani, merupakan kerajaan yang ditakuti, sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Dan Kesultanan Aceh ini, ya, ia memiliki hubungan yang erat dengan Turki Utsmani. Letak geografis, ya, di abad 15 Kerajaan Aceh didirikan oleh Muzaffar Shah, terletak di Pulau Sumatera bagian utara dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Ya, maksudnya adalah jalur sutra itu. Ya, jalur sutra. Wilayahnya terbentang dari daerah Delhi sampai semenanjung Malaka. Ya. Kemudian raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh. Ada Sultan Ali Mugoyat Shah yang memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka. Ya. Sudah berani untuk mengusir, ya, para penjajah Portugis. Kemudian Sultan Salahuddin, setelah Sultan Ali Mugoyat wafat, pemerintah beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak mempedulikan pemerintahan kerajaan. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Jadi pada saat pemerintahan Sultan Salahuddin ini, ya, Kesultanan Aceh mengalami kemunduran. Ya. Kemudian Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahar. Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaan seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka meski tidak ada hasil, ya, gagal. Sultan Iskandar Tsani, ia memerintah Aceh tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ialah yang menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanu Salatin. Ya, ini yang terkenal, sosok seorang Sultan Iskandar Muda, ya, yang memerintah Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam. Bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di dunia barat. Ya. Masa kejayaan Aceh. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka.
Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Ya, Kesultanan Pahang berada di Malaysia. Masa kemunduran Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak wafatnya Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, serta Bengkulu, yaitu wilayah-wilayah ini takluk dalam kekuasaan penjajah Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Taib, demikianlah sejarah singkat tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan nanti di sesi jom insyaallah.